Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kiraneva Zamnagia Naresta, absen 32 dari kelas 10G. Kali ini saya akan mempresentasikan presentasi yang berjudul Kerajaan Tarumanegara. Topik yang pertama yaitu latar belakang berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad keempat atau lebih tepatnya pada 358 Masehi. Pendiri Kerajaan Tarumanegara bukan berasal dari Nusantara, namun Maharesi Jaya Singawarman yang berasal dari India. Kerajaan Tarumanegara berdiri akibat kekacauan dan penjajahan yang dilakukan oleh Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha. Akhirnya Jaya Singawarman melarikan diri dan mendirikan kerajaan baru di Nusantara. Kerajaan yang bercorak Hindu ini dibentuk oleh Jaya Singawarman pasca ia diterima oleh Raja Dewawarman ke-8 dari Kerajaan Salangkanagara. Setelah dinikahkan dengan putri Raja Dewawarman ke-8, Jaya Singawarman kemudian membuka wilayah kekuasaan baru hingga ke daerah yang kini dikenal sebagai Bekasi dan diberi nama Kerajaan Taruma pada tahun 358 Masehi. Sejak saat itu, Jaya Singawarman berkuasa selama 24 tahun setelahnya atau tepatnya hingga tahun 382 Masehi. Topik selanjutnya tentang masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara terjadi pada pemerintahan Raja Purnawarman, yaitu pada tahun 395 Masehi sampai 434 Masehi. Purnawarman dikenal sebagai raja yang perkasa dan sangat peduli terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu pencapaian penting yang diraihnya adalah membangun sistem irigasi. Di bawah kepemimpinannya, masyarakat bekerja sama untuk menggali saluran irigasi yang kemudian dikenal dengan nama Sungai Kumati. Kerajaan Tarumanegara menjadi salah satu pelabuhan perdagangan utama di Nusantara. Selain itu, kerajaan ini juga berhasil menjadi pusat perdagangan internasional dengan banyak pedagang dari Cina yang datang untuk bertransaksi di Tarumanegara. Nah, kali ini kita akan membahas kondisi Kerajaan Tarumanegara pada masa kejayaannya. Yang pertama, kondisi ekonomi. Kerajaan Tarumanegara mengandalkan perdagangan seperti kulit penyu, perak, dan culak badak. Mereka juga mengandalkan perburuan, peternakan, dan pertanian. Karena adanya pembangunan terusan yang dimana memperlancar distribusi barang dan mencegah banjir, sehingga stabilitas ekonomi terjaga. Yang kedua, ada kondisi politik. Menganut sistem monarki absolut, di mana raja memiliki kekuasaan penuh. Purnawarman dikenal sebagai pemimpin yang tangguh, yang menetapkan regulasi militer, hukum kerajaan, dan strategi perang. Yang ketiga, ada kondisi sosial budayanya. Sebagai kerajaan Hindu, masyarakat menjalankan upacara keagamaan, termasuk sedekah 1000 ekor sapi untuk Brahmana. Gotong royong juga menjadi budaya dalam proyek besar seperti penggalian sungai untuk kesejahteraan rakyat. Nah, selanjutnya kita akan membahas runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara dalam perjalanan sejarahnya terus mengalami kemunduran dan akhirnya mengalami keruntuhan. Berikut aspek-aspek penting terkait masa keruntuhan dari Kerajaan Tarumanegara. Aspek yang pertama yaitu runtuh pada abad ke-7. Pemerintah Tarumanegara berlangsung cukup lama. Raja terakhir Tarumanegara adalah Tarusbawa, menantu dari Raja Linggawarman yang ternyata membawa kerajaan ini menuju kehancuran. Topik yang kedua, Tarusbawa yang meninggalkan Tarumanegara. Setelah kematian Raja Linggawarman, Tarusbawa mengambil alih kepemimpinan. Pada saat itu, Tarumanegara sudah berada pada fase kemunduran. Namun, daripada mengangkat derajat Tarumanegara, Tarusbawa justru memilih kembali ke tanah kelahirannya di sekitar Cirebon dan mendirikan Kerajaan Galuh. Aspek yang ketiga yaitu runtuh akibat serangan Sriwijaya. Pergantian penguasa dan keputusan Tarusbawa untuk meninggalkan Tarumanegara menciptakan ketidakstabilan dalam pemerintahan. Kesempatan ini diambil oleh Dapun Tahyang, penguasa Sriwijaya, untuk melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Jawa. Hasil dari serangan Sriwijaya tersebut selanjutnya membuat Tarumanegara runtuh
dan terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil seperti Kerajaan Galuh dan Kerajaan Sunda. Masa keruntuhan Kerajaan Tarumanegara menjadi babak penutup dari catatan sejarahnya yang dulu begitu gemilang. Akhirnya Tarumanegara bergeser dari panggung sejarah, memberikan ruang bagi kebangkitan kerajaan-kerajaan baru di Nusantara. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh bukti peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada Prasasti Kebun Kopi atau Prasasti Tapak Gajah. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Sanskerta dengan gambar telapak kaki gajah yang diperkirakan sebagai tunggangan Raja Punawarman. Yang kedua ada Prasasti Tugu. Prasasti ini diberi nama sesuai dengan tempat penemuannya, yaitu Kampung Batitumbuh, Desa Tugu, Koja, Jakarta Utara. Yang ketiga ada Prasasti Cidanghyang atau Prasasti Munjul. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1947 di Kampung Lebak, tepi Sungai Cidanghyang, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten. Prasasti ini adalah prasasti batu yang ditulis dengan teknik pahat, berisi pujian-pujian kepada Raja Punawarman. Yang keempat ada Prasasti Ciaruten. Dalam prasasti ini terdapat pahatan laba-laba, cap telapak kaki Raja Punawarman, dan sajak-sajak beraksara Palawa. Yang kelima ada Prasasti Muara Cianten. Prasasti ini ditemukan pada tahun 1864 silam di Desa Cianten, Bogor, Jawa Barat. Yang keenam ada Prasasti Jambu atau Prasasti Pasir Koleangkak. Prasasti ini ditemukan di kawasan perkebunan jambu di Bukit Pasir Koleangkak, Lewilang, Kabupaten Bogor. Yang ketujuh ada Prasasti Pasir Awi. Prasasti ini ditemukan di kawasan hutan Cipamingkis, Bogor, tepatnya di Bukit Pasir Awi bagian selatan. Nah, yang terakhir ada Arca Rajaksi. Arca Rajaksi adalah sebuah peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang ditemukan di wilayah Jakarta. Bukti sejarah Kerajaan Tarumanegara ini termasuk salah satu arca tertua yang menyimpan cerita tentang Raja Punawarman yang memiliki sifat Dewa Wisnu. Nah, berikut daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.